Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Halo sahabat-sahabatku sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurrahmi Azizah dengan NIM 2211029 kelas PAI 3A. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum tentang tema akhlak yang mulia. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, orang-orang mukmin sesungguhnya itu bisa meraih keutamaan ataupun derajat orang yang melakukan ibadah malam, melakukan puasa, ibadah di siang hari dan lain sebagainya disebabkan karena memiliki akhlak yang baik. Nah, maksudnya apa nih? Kok bisa nih disamakan? Karena nih teman-teman, sesungguhnya orang yang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia bisa disetarakan ataupun bisa diumpamakan seperti orang yang melakukan sholat malam, ibadah puasa di siang hari dan lain sebagainya. Nah, perumpamaan nih, misalnya ada seorang mukmin yang dia itu mempunyai akhlak yang sangat baik, akhlak yang mulia, dia juga melakukan sholat wajib, dia juga melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, maka orang tersebut itu bisa dikatakan sebagai seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang sempurna dan tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, misalnya lagi nih ada contoh, dia ini mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, namun dia hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib saja nih, seperti sholat wajib, seperti sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak melakukan ibadah-ibadah tambahan ataupun ibadah-ibadah sunnah nih, seperti sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Maka orang tersebut itu bisa dikatakan sebagai orang yang qawam shom ataupun ahli ibadah yang sholat malam, ibadah puasa di siang hari dan lain sebagainya dikarenakan akhlak yang baik. Nah, bisa teman-teman bayangkan nih betapa besarnya, betapa begitu berefeknya mempunyai akhlak yang baik di dalam diri kita. Karena apabila kita bisa mampu mengasah, menerapkan dan melakukannya di kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang baik, maka kita itu bisa mempunyai derajat yang sama dengan orang yang ahli ibadah ataupun qawam shom tersebut. Nah, pasti teman-teman itu bertanya-tanya kan, kok bisa nih, bagaimana sih caranya untuk kita mendapatkan akhlak yang baik dan juga memperoleh akhlak yang baik? Nah, misalnya nih, contoh kecilnya teman-teman adalah menjaga lisan kita. Misalnya, ada orang yang mencela kita, mengkritik kita tentang hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita, namun kita hanya mengolah dan berdiam diri dan tidak juga membalasnya, maka kita itu bisa disetarakan ataupun bisa meraih derajat orang yang ahli ibadah bertahun-tahun. Nah, teman-teman, bisa teman-teman bayangkan kan, apabila kita hanya melatih diri kita dari hal kecil, yakni lisan, kita bisa memperoleh dan juga meraih akhlak yang baik dan juga bisa disetarakan dengan orang yang mempunyai derajat yang lebih baik dengan melakukan sholat tahajud, ibadah puasa, dan lain sebagainya. Nah, lantas teman-teman, hal inilah yang perlu menjadi renungan. Nah, hal inilah yang bisa kita introspeksi di dalam diri kita. Sebagaimana baiknya kita dalam urusan akhlak di bagian lisan tersebut. Nah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, al-muslimu man sallimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Terjemahan dari hadis ini jika dikaitkan dengan sosial media adalah muslim yang baik, muslim yang ideal, muslim yang sempurna adalah ketika komenan-komenannya, postingan-postingannya, ketikan-ketikannya dari jari jemarinya, yakni dari huruf per huruf, kata per kata, yakni adalah sesuatu yang menyelamatkan orang lain, bukan malah mencela orang lain ataupun menyakiti hati orang lain. Muslim itu adalah apabila seorang muslim yang lain itu selamat dari lisannya, dari tangannya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, terjemahan tangan pada zaman dahulu itu ialah ketika tangan itu digunakan untuk memukul, untuk mengambil hak orang lain secara tidak halal dan lain sebagainya. Namun pada zaman sekarang
Terjemahan dari tangan ini ditambah dengan ketikan-ketikan ataupun jari jemari kita yang lihai di atas ponsel yang mengetik tentang komenan-komenan, postingan-postingan yang misalnya ke arah yang negatif, maka hal itu bisa berakibat fatal di dalam diri kita sendiri. Nah, makanya teman-teman selalu ingat kata Nabi, yaitu al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, yakni lisan dan tangan, yakni lisan dan jemari itu harus kita jaga sebaik-baiknya dari contoh kecil tersebut. Karena ketika kita menjaga hal tersebut, kita akan bisa melatih diri kita akan bisa memperoleh akhlak yang baik di dalam diri kita. Dan ketika kita mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, tentunya kita akan bisa meraih keutamaan ataupun derajat dari seseorang yang ahli ibadah, bahkan itu bertahun-tahun. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata yang menyinggung, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.